Selamat bertemu kembali dengan saya Kurniawan Teguh Martono. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai komputer MIPS. Nah, pada pertemuan kali ini materi yang kita sampaikan yaitu mengenai pengenalan dan arsitektur dari MIPS. Baik, mari kita mulai dari slide pertama. Seperti kita ketahui, di dalam MIPS di situ nanti akan terdapat beberapa komponen utama. Ya, di sini kita bisa lihat yang pertama itu adalah control unit, kemudian yang kedua program counter, kemudian yang ketiga adalah instruction memory, dan yang keempat kita kenal ada data memory, selanjutnya kita mengenal ada register, dan terakhir kita mengenal ada ALU atau arithmetic logic unit. Jadi di sini ini adalah yang saya sebutkan tadi merupakan komponen utama dari MIPS. Kalau kita lihat bagaimana struktur rangkaian yang ada di dalam MIPS, itu bisa kita lihat dalam PPT yang ada di depan kita. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana komponen-komponen utama tadi tersusun. Yang pertama kita kenal ada PC atau program counter. Kemudian ada instruction memory. Kemudian kita mengenal ada control unit, register, kemudian ada ALU dan ada data memory. Nah, di sini ada keterangan angka 32, 32, kemudian di sini ada 5 dan seterusnya. Jadi angka yang ada di sini ini menjelaskan adalah jumlah bit yang akan mengalir pada setiap jalur yang ada. Jadi misalkan ketika dari program counter menuju ke dalam komponen adder di sini. Nah, di sini akan ada aliran data sebesar 32 bit. Kemudian bisa kita lihat juga nanti dalam instruction memory juga sama, ini ada 32 bit. Kemudian di sini ada 5 bit, ada 5 bit, ada 5 bit. Nah, ini nanti nilai-nilai ini nanti yang akan menentukan jumlah bit yang akan mengalir. Kita bisa lihat di sisi yang lain nanti bagaimana output yang dihasilkan dari masing-masing komponen. Seperti contoh di sini control unit. Di situ nanti akan memiliki kurang lebih sekitar 6 lebih nih ya, 6 lebih output, atau mungkin di sini kita bisa hitung ada 8 output. Jadi di situ nanti outputnya ada register destination, kemudian ada branch, ada memory read, ada memory to register, kemudian ALU operation, memory write, ALU source, register write. Nah, ini adalah output dari control unit. Kemudian dari sisi yang lain, output yang ada dalam program counter di sini nanti ada angka 4. Nah, jadi nilai 32 bit yang mengalir dari program counter ini nanti akan dijumlahkan dengan angka 4. Nah, 4 ini apa? 4 ini nanti menunjukkan bahwa satu instruksi yang ada di dalam MIPS itu nanti akan menempati 4 alamat. Itu adalah gambarannya seperti itu. Nah, kita lihat yang pertama program counter. Nah, program counter itu fungsinya tidak jauh dari SAP1 maupun SAP2 yang pernah kita pelajari. Jadi di sini bertujuan untuk menghitung alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Input yang diberikan nanti panjangnya kurang lebih 32 bit dan outputnya juga 32 bit. Itu adalah dalam sisi program counter. Kemudian program counter ini nanti kita bisa lihat bagaimana lebar data 32 bit ini nanti, sehingga apa? Sehingga maksimal instruksi yang dapat diakses oleh MIPS ini nanti adalah 2 pangkat 32 instruksi. Kemudian di sini kita bisa lihat bagaimana nanti pencacah akan mengeluarkan nilai secara sekuensial dari nilai ini sampai dengan nilai yang tertera di sini. Kemudian jika ada instruksi percabangan atau pencabangan itu nanti, maka nilai pencacah akan ditambah 4 untuk setiap kali selesai instruksi. Tidak hanya itu pencabangan aja. Jika ada next instruction di situ nanti, maka juga akan ditambahkan sebanyak 4.
Itu mengenai program counter. Kemudian berikutnya kita mengenal komponen yang kedua, yaitu instruction memory. Pada instruction memory di sini mempunyai tujuan untuk apa? Yaitu untuk menyimpan instruksi yang akan dieksekusi di sini nanti. Kita bisa lihat adik-adik, di sini instruksinya ini adalah dari bit 31 sampai dengan bit ke 0. Sehingga kalau kita hitung di situ nanti akan ada 32 bit untuk setiap instruksinya. Nah, nanti di sini apa itu input alamat memori yang digunakan nanti bisa dilihat nanti dari program counternya. Ini keluarannya adalah 32 bit. Kemudian yang berikutnya kita mengenal ada control unit. Jadi control unit yang ada di dalam MIPS ini nanti dia akan berperan untuk mengendalikan semua aktivitas yang akan dilakukan oleh prosesor. Jadi di sini nanti kita bisa lihat adik-adik, jadi input yang masuk ke dalam control unit ini nanti adalah sebanyak 6 bit. Didapatkan dari mana? Dari operational code di situ nanti, opcode-nya. Jadi di sini kita bisa lihat 31 sampai dengan 26 berarti yang akan masuk ke dalam control unit nanti adalah nilai yang terdapat pada bit ke-31 sampai dengan 26. Sehingga di sini panjangnya adalah 6 bit. Nah, output keluaran control unit ini nanti adalah 9 bit. Jadi kita bisa lihat nanti register destination ini nanti nilainya antara 0 atau 1. Kemudian ada satu output nanti keluarannya 2, 00 atau 11 atau 01 atau 10 di situ nanti. Baik, mari kita lihat di sini nanti bagaimana fungsi register destination ini nanti, kemudian branch sampai dengan register write. Nah, ini kita bisa lihat adik-adik. Jadi bagaimana alokasi bit pada control unit untuk outputnya. Register destination ini adalah 1 bit, kemudian branch ini 1 bit, kemudian memory read itu adalah 1 bit, memory to register 1 bit, ALU operation itu 2 bit, kemudian memory write itu 1 bit, ALU source 1 bit, dan register write 1 bit. Hanya ada satu output yang nilainya 2 bit yaitu ALU operation. Mari kita lihat berikutnya kita mengenal ada data memori. Data memori ini nanti mempunyai tujuan untuk apa? Untuk menyimpan hasil perhitungan yang sudah diselesaikan oleh ALU. Kemudian inputnya nanti, input dari data memori ini nanti yang pertama alamat memori yang akan digunakan untuk menyimpan data atau yang akan ditulisi. Ini alamatnya di sini nanti. Baru nanti data yang akan disimpan. Jadi ada 2 input. Yang pertama adalah menentukan alamat, yang kedua adalah data yang akan disimpan atau isinya. Output yang dihasilkan dari data memori ini juga 32 bit. Kemudian lebar data untuk setiap alamat sama tetap 8 bit di situ nanti. Ini adalah mengenai data di mana nanti data disimpan di alamat tinggi dan instruksi berada di alamat rendah. Kemudian memori data dikendalikan oleh jalur kontrol memori read, dan untuk membaca itu nanti jadi untuk membaca memori read dan untuk menulis itu nanti ada di dalam memori write di situ nanti. Jadi memori read nanti kalau nilainya 0 berarti dia tidak bisa dibaca, tapi kalau 1 itu dibaca. Dan sebaliknya sama memori write ini kalau 0 dia tidak bisa ditulis, sedangkan kalau 1 dia nanti bisa ditulis. Selanjutnya adalah register. Jadi kita ketahui di dalam MIPS di situ memiliki 32 register. Jadi register di sini nanti mempunyai tujuan untuk menyimpan data yang akan dihitung atau dioperasikan oleh ALU. Kemudian bisa juga menyimpan data hasil perhitungannya. Input yang terdapat pada register di sini nanti ada yang pertama alamat register 1, itu panjangnya nanti 5 bit, kemudian alamat register 2 juga sama,
Kemudian alamat register yang bisa digunakan untuk menyimpan atau yang akan ditulis itu juga 5 bit. Kemudian data yang akan ditulis itu nanti kalau data dia nanti adalah sebesar 32 bit. Nah, kalau untuk apa itu alamatnya nanti alamat registernya itu 5 bit. Nah, output dari register ini nanti data itu nanti bisa dibaca oleh data register 1 atau data register 2 di sini. Ini adalah mengenai register. Nah, ini adalah nama-nama register yang ada di dalam MIPS. Dari register nomor 0 itu nanti adalah disebut dengan zero, register zero atau register 0 di sini nanti. Jadi nilainya adalah selalu 0. Kemudian nomor 1 di sini nanti itu sebagai namanya $AT atau assembler temporary. Kemudian nomor 2 sampai 3 itu nanti $V0 sampai dengan $V1. Jadi dia berfungsi untuk mengembalikan nilai atau return value. Kemudian nomor 4 sampai dengan nomor 7 itu diberi nama A0 sampai dengan A3. Dia mempunyai fungsi untuk argumen. Kemudian nomor 8 sampai 15 itu nanti T0 sampai dengan T7 temporary. Kemudian nomor 16 sampai 23 itu S0 sampai dengan S7 untuk penyimpanan sementara dan seterusnya. Ini adalah nama-nama register yang ada di dalam MIPS di situ. Selanjutnya kita mengenal ALU. ALU di sini adalah untuk memproses aritmetik dan logiknya. Jadi di sini nanti semua inputan itu nanti akan diolah oleh ALU. Baru nanti hasilnya nanti apakah hasilnya nanti zero atau bukan. Nah, yang nanti tinggal menentukan apa itu hasilnya. Jadi di sini nanti output dari ALU ini nanti bisa apakah hasilnya zero atau bukan zero. Nah, ini adalah kode yang nanti bisa diterima oleh ALU, misalkan untuk operasi logika N di situ nanti kodenya 000, sedangkan untuk OR di situ nanti adalah 001, kemudian add di situ penjumlahan aritmetik itu adalah 010, subtract atau pengurangan itu 110, untuk set on less than atau lebih kecil dari di situ nanti 1111. Jadi di sini nanti kita bisa lihat bagaimana ketika kita menggunakan R format, ALU nanti akan menjalankan salah satu dari kelima fungsi di atas yang ada tabel di atas. Nah, nanti tergantung nilai dari function code yang diberikan. Kemudian komponen-komponen yang lain yang tidak menjadi komponen utama ada adder. Jadi tadi kalau kita lihat di depan itu ada apa itu komponen penjumlah. Yang pertama dari program counter, di mana nanti dia digunakan untuk melihat instruksi berikutnya. Jadi misalkan instruksi saat ini nomor 1, berarti instruksi berikutnya nanti satunya masuk ke sini, ini 1 ditambah dengan 4, berarti yang akan dijalankan nanti instruksi pada alamat nomor 5. Itu nanti akan dikeluarkan. Jadi di sini nanti adder yang ada selain dari komponen kelima komponen utama tadi, dia punya tujuan untuk menjumlahkan 2 buah input. Kemudian masukannya 2 buah input n bit, jadi sebanyak n bit nanti. Kemudian keluarannya adalah 1 output di situ. Nah, rangkaian yang ada dalam adder nanti untuk MIPS di sini dia menggunakan full adder di sini. Ini adalah mengenai adder. Kemudian shifter. Jadi shifter ini adalah untuk menggeser atau menaikkan nilai. Jadi kalau tadi ada yang keluarnya hanya 16 bit padahal untuk dioperasikan butuh 32 bit, maka di situ nanti perlu ada shifter, yaitu dengan menambahkan nilai 0 yang ada di depannya. Sebanyak kalau outputnya 16 bit berarti ya saya harus nambah 0 di depan sebanyak 16 agar menjadi 32 bit di situ. Ini untuk shifter. Kemudian kita kenal lagi ada MUX atau multiplexer di situ nanti. Jadi MUX di sini nanti mempunyai tujuan untuk memilih satu dari 2 input yang tersedia. Jadi misalkan di sini ada 2 buah input, nanti outputnya itu inputnya itu adalah nilai 0 atau 1, maka dia yang akan dipilih oleh multiplexer ini. Kemudian ada sign extend, jadi di situ sama ya untuk menambah. Nah,
kita melihat sekarang bagaimana cara kerja dari control unit di sini nanti adik-adik. Jadi kalau kita lihat panjang instruksi yang ada di dalam MIPS itu nanti kurang lebih sebanyak 32 bit. Nah, nanti akan kita bagi-bagi 32 bit ini. Yang pertama nanti operasional code kita bagi menjadi 6 bit. Jadi operasional code ini nantilah yang akan menentukan apakah operasinya itu penyimpanan atau pemrosesan di sana. Nah, ini misal saya punya add $T2, $S1, $T1. Yang artinya apa di sini? Yang artinya adalah jumlahkan nilai dari yang ada di dalam $S2 ditambah $S1 dan hasilnya disimpan di $T2. Nah, ini kita bisa lihat bitnya di sini ya. Jadi di sini nanti bit ke-31 sampai 26 itu nanti adalah punyanya operasional code, yaitu add ini. Nah, ini secara kamus add itu kalau diterjemahkan dalam biner adalah 6 bit ini ya. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian yang kedua itu adalah bit ke-25 sampai dengan 21. Bit 25 sampai dengan 21 itu nanti itu letaknya yang mana? Letaknya adalah S2 di sini. Jadi bukan yang di depan, tetapi yang di sini. Ini adalah source-nya. Nah, ini kita ambil ke sini. Sehingga di sini 18 itu diterjemahkan dalam biner jadinya adalah 10010. Kemudian pada bit ke-26 sampai 16 itu nanti adalah masih source lagi yaitu T1. T1 adalah 9. Baru yang T2-nya ini adalah berada di bit ke-15 sampai dengan 11. 15 sampai dengan 11. Jadi bisa dilihat walaupun ini berada di depan, tetapi dia ternyata ada di bit nomor 15 sampai dengan 11. Jadi adik-adik jangan terbalik di situ nanti. Ini adalah bagaimana nanti nilai-nilai yang sudah ada ini itu akan berjalan ke masing-masing komponen. Nah, yang kita lihat di sini yang pertama ini ya, ini nanti dia akan berjalan ke dalam function code-nya. Nah, kita bisa lihat gambarnya kalau gambarnya nanti kita bisa lihat ini nanti dia akan lari ke control unit, jalan ke control unitnya yang tadi ada branch, memory to register, memory read dan sebagainya di situ. Nah, ini adalah mengenai opcode. Nah, baru ini nanti yang lainnya ini 1, 2, 3 ini nanti akan masuk ke dalam register. Ini function code-nya yang masuk ke dalam allo operation yang nanti menentukan nilai yaitu penjumlahan. Ini adalah mengenai cara kerja dari control unit. Nah, kita bisa lihat di sini sekarang. Jadi dalam control unit tadi kita mengenal yang pertama ada register destination. Jadi register destination di sini nanti tujuannya apa? Untuk mengendalikan multiplexer yang menentukan nomor register yang akan ditulis. Jadi di situ nanti dia akan disimpan di register mana. Sebagai contoh kalau di sini berarti dia akan disimpan di register nomor 10. Berarti di sini nanti nilai dari register destination ini nanti nilainya 1. Nah, ketika nilainya 1 di situ nanti maka dia akan mux-nya kan di sini nih. Karena tadi nilainya 1, maka dia ini 1 kan. Nah, sehingga dia akan memilih bit nomor 15 dan nomor sampai dengan nomor 11 yang mana tadi isinya adalah T2 di situ, $T2. Ini adalah mengenai register destination. Kalau ini nilainya 0, maka dia akan memilih di sini register destination-nya yang nomor ini. Jadi ini nanti untuk register destination di situ adalah untuk menentukan di mana register yang akan digunakan untuk menyimpan hasil operasi. Jadi di situ sudah dikaplingkan terlebih dahulu. Kemudian branch. Nah, branch nanti di sini adalah punya tujuan bersama-sama dengan zero flag dari ALU digunakan untuk apa? Untuk mengendalikan multiplexer yang akan memilih sumber nilai base selanjutnya.
Jadi di situ nanti untuk menentukan mana instruksi yang akan diambil di situ, itu branch. Nah, jadi jika nanti tidak jika branch itu nanti tidak terjadi, maka di situ nanti output multiplexer akan berasal dari keluaran adder dan akan menjumlahkan PC dengan jumlah 4 desimal di sini ya. Atau nanti bisa disebut dengan PC sama dengan PC plus 4. Tetapi kalau nanti branch-nya terjadi, nah ini nanti dijumlahkan dengan hasil dari shift left 2-nya. Itu nanti. Ini adalah mengenai branch. Kemudian memory read. Jadi memory read di sini nanti tujuannya adalah untuk mengaktifkan memori. Jadi data memori yang ada di setelah ALU tadi agar data dari memori data ini nanti bisa dibaca. Jadi misalkan ALU pengen mengambil data dari memori ini, tentunya ketika mau mengambil ini data dari memori ini harus dipindah terlebih dahulu ke dalam register. Ini adalah memory read. Nah, nanti apa itu? Memori nanti bisa dibaca ataupun bisa ditulis secara bergantian. Kemudian memori to register. Jadi ketika memori read nanti tadi nilainya adalah 1, otomatis data dari data memori ini harus dipindah ke dalam register. Nah, nanti di sini kita bisa lihat. Karena saya mengambil datanya dari data memori, maka nilai multiplexernya nanti di sini 1. Tetapi kalau saya ambil dari ALU, maka nanti nilainya di sini pasti 0. Ini adalah mengenai memori to register. Nah, cara kerjanya nanti silahkan ini dibaca sendiri, saya rasa ini sangat-sangat mudah dipahami. Kemudian ALU operation di situ nanti tujuannya adalah untuk memilih jenis operasi yang akan dilakukan ALU. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ada beberapa tipe operasi ini untuk R type di situ. Ada add, ada subtract, ada add, ada or ataupun set on less than. Ini ALU operation. Kemudian memory write di situ nanti misalkan saya pengen apa itu memindahkan data dari register ke memori, bisa saya simpan di sana. Jadi di situ nanti kita bisa menggunakan memory write. Jadi nilainya 0 atau 1 juga di situ. Kemudian ALU source, nah di situ nanti untuk tujuannya adalah untuk mengendalikan multiplexer yang akan menentukan asal data yang akan diolah oleh ALU di dalam MIPS di situ. Register write sama ya. Jadi ini berfungsi agar register ini nanti bisa ditulis dari hasil operasinya. Itu register write. Nah, saya rasa itu mengenai pengenalan dan arsitektur dari apa itu komputer MIPS. Nah, nanti adik-adik bisa mempelajari selanjutnya dari YouTube yang akan saya berikan, yaitu mengenai instruksi yang ada di dalam MIPS. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan.